Untuk pengamatan ini, alat-alat dan bahan yang saya butuhkan adalah alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Untuk simbiosis komensalisme yang pertama, di sini ada pohon anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek yang menjalin hidup pada batang pohon besar seperti mangga merupakan contoh komensalisme, karena anggrek hanya menggunakan tempat tanpa menyerap nutrisi dari inangnya. Anggrek juga menempel untuk mencari tempat tinggal dan mendapatkan cahaya matahari untuk fotosintesis tanpa merugikan pohon mangga itu sendiri. Untuk simbiosis komensalisme yang kedua, di sini ada tanduk kijang dan pohon mangga. Simbiosis antara tanduk kijang dan pohon mangga adalah contoh komensalisme. Tanduk kijang mendapat keuntungan karena menumpang hidup di pohon mangga untuk mendapatkan cahaya matahari dan tempat tinggal. Sementara pohon mangga itu sendiri tidak diuntungkan maupun dirugikan. Untuk simbiosis komensalisme yang ketiga, di sini ada pohon pisang dan bisa dilihat di sini. Di sini terdapat kepompong. Pohon pisang dan kepompong termasuk simbiosis komensalisme karena kepompong menempel pada daun pohon pisang untuk tempat berlindung dan berkembang sebelum menjadi kupu-kupu. Dan pohon pisang itu tidak dirugikan karena kepompong tidak mengambil makanan atau merusak jaringannya dan tidak pula diuntungkan juga. Ini saya sedang melakukan pengamatan untuk anggrek dan pohon mangga. Untuk hasil pengamatan simbiosis komensalisme ini, jenis makhluk hidup yang diuntungkan adalah anggrek. Jenis keuntungannya adalah mendapat tempat menempel dan cahaya matahari untuk fotosintesis. Sedangkan pohon mangga adalah jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi. Dan saya akan melakukan pengamatan yang kedua, yaitu untuk tanaman tanduk kijang dan pohon mangga. Untuk pengamatan yang kedua, saya melakukan pengamatan jenis hubungan simbiosis yaitu tanduk kijang dan pohon mangga. Untuk pihak yang diuntungkan yaitu tanduk kijang. Dan jenis keuntungannya adalah mendapat tempat hidup dan cahaya matahari. Sedangkan pohon mangga adalah jenis makhluk hidup yang tidak untung dan tidak rugi. Dan untuk yang ketiga, di sini saya akan melakukan pengamatan untuk pohon pisang dan kepompong. Untuk pengamatan ketiga, saya melakukan pengamatan pada pohon pisang dan kepompong. Untuk pihak yang diuntungkan adalah kepompong. Jenis keuntungannya adalah mendapatkan tempat berlindung sementara sebelum menjadi kupu-kupu, dan jenis makhluk hidup yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah pohon pisang.